Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik teman-teman, selamat sore. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Ini adalah materi terakhir terkait dengan teknik penerjemahan. Sudah ada 3 video sebelumnya yang membahas terkait dengan teknik penerjemahan. Karena tekniknya cukup banyak, maka dari itu kami sengaja membuat video ini menjadi 4 bagian. Teknik penerjemahan ini penting untuk dikaji, teman-teman. Kami pertegas lagi, karena apa? Karena ada 4 alasan yang perlu dicatat. Yang pertama, bahwasanya teknik itu mempengaruhi hasil. Jadi hasil terjemahan itu sangat dipengaruhi oleh tekniknya. Yang kedua, teknik itu dapat dilihat atau dapat dielaborasi setelah kita membandingkan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi teknik-teknik ini akan ketahuan setelah kita melakukan komparasi antara dua teks. Kalau cuma satu tidak bisa. Maka dari itu, teknik penerjemahan ini cukup penting. Yang ketiga, perlu dicatat bahwasanya teknik ini terjadi hanya pada tataran mikro. Mikro itu kecil. Jadi satuan bahasa yang dikaji di teknik penerjemahan itu hanya kalimat dan di bawahnya kalimat. Bisa klausa, bisa frasa, bisa kata, bisa morfem. Dari situlah maka teknik hanya terjadi pada tataran mikro. Yang selanjutnya, teknik itu bersifat diskursif fungsional. Jadi memang sifatnya itu sangat kreatif, kawan-kawan ya. Melihat fungsinya. Jadi bagaimana kita menentukan teknik itu ya. Karena seorang penerjemah itu memang dibutuhkan sebuah kemampuan yang cukup kreatif ya untuk mengolah teks sumber menuju teks sasaran. Baik, itu 4 hal yang harus dicatat sebelum kita mengkaji tentang teknik penerjemahan. Ini adalah bagian terakhir tentang teknik penerjemahan. Mari kita mulai mengkaji teknik selanjutnya, yaitu teknik modulasi. Nah, ini cukup unik kan modulasi ini harus difahami. Apa itu teknik modulasi? Teknik modulasi adalah teknik penerjemahan yang mengganti fokus, sudut pandang, atau aspek kognitif yang ada dalam BSU, bahasa sumber, baik secara leksikal ataupun secara struktural. Jadi dalam teknik modulasi itu ada pergantian fokus, ada pergantian sudut pandang, ada pergantian kalimat dari aktif menuju pasif. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam kategori modulasi. Contohnya, nobody doesn't like it. Ya kan? Nobody doesn't like it. Ini contohnya. Tidak semua orang tidak menyukainya. Lah, berarti kan semua orang menyukai. Nah, ini namanya teknik modulasi. Yang di bahasa sumber menggunakan kalimat negatif ini ya. Yang di bahasa sasaran menggunakan kalimat positif gitu ya. Tapi di sini ada nobody. Nah, nobody doesn't like it. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai. Tidak ketambahan tidak kan jadinya positif, teman-teman. Sehingga semua orang menyukai. Itu juga bisa dijadikan contoh teknik modulasi. Contoh yang paling mudah lagi ketika teman-teman misalkan ada orang yang istrinya akan melahirkan. Ya, istrinya mau melahirkan. Nah, terus terjemahannya istrinya akan melahirkan diterjemahkan menjadi he is going to be a father. He is going to be a father, ya kan? Dia akan menjadi seorang ayah. Nah, gitu ya. Itu kan sebagai sudut pandang yang berbeda. Istrinya mau melahirkan diterjemahkan menjadi dia akan menjadi seorang ayah. Nah, seperti itu. Itu namanya dalam teknik penerjemahan disebut modulasi. Jadi ada sebuah penggantian fokus atau sudut pandang.
aspek kognitif yang ada dalam BSU. Nah, inilah tadi yang disebut dengan diskursif ya, diskursif fungsional. Jadi memang teknik penerjemahan ini sangat erat kaitannya dengan nalar, kawan-kawan ya, dengan logika, terus juga dengan fungsinya. Maka dari itu teknik penerjemahan ini disebut dengan teknik yang bersifat diskursif fungsional. Bisa difahami kan kawan ya tentang modulasi? Saya tekankan lagi bahwasanya modulasi itu ada penggantian fokus atau penggantian sudut pandang. Modulation, this term coined by Vinay Darbalnet refers to a variation of the form. Out he message. Ini ada yang keliru nih sepertinya di sini di teks saya ini ya. Variation of the form. He message through a change in the point of view. Pada unitnya di sini ya, ada change in the point of view. It occurs when the translator reproduces the message of the original text in conformity with the current norms of the target language. Since the source language and the target language may appear with different perspective. Oke. Modulasi itu pertama kali dicetuskan oleh namanya Vinay dan Darbalnet namanya orang. Ini kembali kepada variasi bentuk. Refers to a variation of the form. Ini sepertinya out of the message nih sepertinya teman-teman. Ini ada yang keliru di sini nih. Ya, kita loncati dulu ya, ini yang keliru ya. Pada dasarnya di sana ada change in the point of view. Change in the point of view. Jadi ada semacam change itu apa? Penggantian point of view itu sudut pandang. It occurs when the translator modulasi itu terjadi ketika penerjemah itu mereproduksi reproduce the message, mencoba untuk mereproduksi pesan yang ada dalam teks aslinya in conformity with the current norms of the target language, dengan menyesuaikan kepada norma-norma yang ada dalam bahasa sasaran. Selama source language, bahasa sumbernya itu, dan target language-nya may pair with different perspective, bisa disepadankan dengan perspektif yang berbeda. Ini terkait pembahasan teori modulasi kan kawan ya, terkait dengan landasan teoritis dari teknik modulasi itu. Ada 11 types of modulation. Ya, ada 11 types of modulation. Tapi ini dikaji beberapa saja ya. Ada negated, contrary, abstract for concrete, cause for effect, means for result, apart for the whole, and geographical change. Ada contrary, kebalikan. Ya, ada kebalikan, itu juga bisa. Aktif, pasif tadi itu bisa ya. Abstract for concrete ya, bisa membuat abstrak ya, dari yang konkret itu bisa diabstraksikan. Atau yang ketiga cause for effect ya, itu juga bisa disebut modulasi. Cause ada sebab untuk sebuah efek tertentu, means for result ya, ada sebuah makna atau hasil ya. Apart for the whole, sebagian dari yang banyak ya. A part of the whole, and geographical change ini juga bisa. Aliyat al-amah, manpower, contohnya ini aliyat al-amah. Aliyat itu tangan, al-amah itu al-amilah, maaf, aliyat al-amilah. Aliyat itu tangan, al-amilah itu yang bekerja ya kan. Jadi tangan yang bekerja itu maksudnya apa? Manpower, kekuatan dari man, laki-laki. Nah, jadi sebagian dari yang keseluruhan itu, apart
for the whole. Itu juga bisa menerjemahkan dari modulasi. Baik, kita tinggalkan modulasi. Kita masuk sekarang ke partikularisasi. Partikularisasi merupakan teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang lebih konkret dan khusus. Teknik ini berkebalikan dengan teknik generalisasi. Kalau generalisasi itu lebih umum, kalau partikularisasi itu lebih khusus, lebih konkret. Contohnya, she likes to collect jewelry. She likes to collect jewelry. Jewelry itu semacam perhiasan gitu ya. Nah, perhiasannya itu apa? Dia senang mengkoleksi kalung emas, lebih konkret, lebih spesifik, ya kan? Jewelry itu kan bisa kalung, bisa gelang, bisa anting gitu kan kawan ya. Nah, itu akhirnya diterjemahkan menjadi kalung emas. Itu sebagai contoh dari teknik partikularisasi. Dia mencoba untuk lebih mengkonkretkan atau mengkhususkan, kata khususnya ada di sini. Baik, selanjutnya ada reduksi. Reduksi itu apa? Reduksi itu mencoba untuk memadatkan informasi yang terdapat dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nah, pemadanan informasi yang dilakukan tidak boleh mengubah pesan dalam teks bahasa sumber. Reduksi itu kan terkurangi kan kawan ya. Jadi dikurangi itu dengan cara memadatkan. Jadi sebenarnya juga nggak kurang, cuma informasinya lebih dipadatkan yang terdapat dalam bahasa sumber ya menuju bahasa sasaran. Pemadanan informasi yang dilakukan tidak boleh, pemadanan atau pemadatannya juga tidak boleh mengubah pesan dalam teks bahasa sumber. She got a car accident contohnya. She got a car accident. Dia mengalami kecelakaan gitu aja, ya kan? Kalau kalian perhatikan di sini kan ada car sebenarnya. Sebenarnya ada car, ada mobil sebenarnya. She got a car accident, tapi sudah kita sebut dia mengalami kecelakaan gitu aja misalkan. Kecelakaan mobil gitu kan harusnya ya car accident gitu. Tapi langsung diterjemah menjadi kecelakaan. Nah, ini berarti ada teknik reduksi yang dipakai oleh si penerjemah. Apakah mungkin penerjemahnya kelupaan? Tidak. Reduksi juga nanti akan cukup penting kalau kawan-kawan menjadi penerjemah lisan. Nanti ada yang panjang tapi harus segera disampaikan, maka kita mencari poin-poin yang sifatnya itu padat kawan-kawan, ya kan? Jadi penting juga, bukan berarti penerjemahnya lupa atau mungkin penerjemahnya khilaf ya, tidak diterjemahkan kata car-nya ini, tidak, tapi karena ada semacam momentum di mana seorang penerjemah memang harus memadatkan informasinya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya substitusi. Dari namanya sudah terlihat ya, substitusi itu adalah mengganti elemen-elemen linguistik yang menjadi paralinguistik ya. Ada istilahnya paralinguistik kawan-kawan. Paralinguistik itu sesuatu yang ada di luar bahasa, seperti ekstralingual itu ya. Tapi kalau paralinguistik lebih dikhususkan kepada intonasi dan isyarat. Tahu intonasi ya teman-teman ya? Intonasi itu misalkan panas, nah gitu kan ya, itu kan berarti bertanya. Dingin gitu, ngantuk gitu. Tapi kalau belajar gitu, nah kan berarti kan harus imperatif ya dari intonasinya. Tapi kalau belajar kan mau bertanya, apakah Anda belajar gitu ya, belajar gitu ya. Intonasi, isyarat itu disebut dengan paralinguistik. Contoh, menganggukkan kepala di Indonesia diterjemahkan dengan ya gitu ya. Kalau di Mesir itu tangannya seperti ini, itu biasanya menunjukkan suaya. Seperti ini ya tangannya, suaya itu mahlan. Sebentar, suaya. Itu kan ada sebuah gestur ya, ada sebuah isyarat yang harus diperhatikan. Jadi mungkin tangan yang seperti ini tadi itu diterjemahkan dengan pelan-pelan atau mungkin hati-hati gitu ya, bisa. Nah, itu namanya substitusi, penggantian. Substitusi juga terjadi kalau kawan-kawan masih ingat dengan ceritanya padanan dinamis, ya kan? Di Alkitab itu ceritanya kan ada domba-domba yang tersesat itu kan ya. Di Alkitab kan ada istilah domba-domba itu kan ya. Misalkan teks itu kita bawa ke Eskimo, di sana yang tidak ada domba. Nah, kata domba diganti, disubstitusi ya dengan menggunakan anjing laut gitu misalkan, anjing laut Tuhan gitu ya, sebagai domba-domba Tuhan gitu.
Nah, itu termasuk salah satu contoh substitusi. Teman-teman bisa baca di buku Translation punya Surya Winata, itu di situ ada ceritanya padanan dinamis. Jadi mengganti domba dengan anjing laut, kawan-kawan. Itu karena memang melihat keadaan di daerah sekitar yang memang orang tidak tahu domba itu seperti apa. Mereka taunya cuma anjing laut. Nah, maka dari itu terjemahan dari domba bisa diganti dengan anjing laut. Baik, itu namanya substitusi. Selanjutnya ada transposisi. Transposisi itu apa? Transposisi adalah teknik penerjemahan yang mengganti kategori gramatikal bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Misalnya apa? Mengganti kata menjadi frasa ini ya. Ini nanti kawan-kawan akan ketemu di pergeseran. Setelah ini nanti ada PowerPoint tentang pergeseran bentuk dan makna gitu ya. Jadi nanti geser kata menjadi frasa gitu ya. Saya semalam membaca itu dalam buku agama itu ada kata adua. Adua itu kan isim, tapi sama orang Indonesia diterjemahkan menjadi berdoa gitu ya. Nah, itu bisa kita masukkan dalam contoh transposisi. Semoga masih ada di sini. Semalam itu saya melihat, nah ini kan bisa menjadi contoh dari transposisi. Jadi ada beberapa teks ya dalam bahasa Arab itu biasanya menggunakan kata benda tapi diterjemahkan menjadi kata kerja. Kalau berdoa itu kan dalam bahasa Indonesia kan sering kita sebut sebagai saya berdoa, itu kan berarti kan berdoanya adalah kata kerja gitu, sehingga nanti bisa ada transposisi. Ini contohnya kawan-kawan ya, saya bacakan ya. Inna syirka huwa du'a'u ghairillah fil asya. Oke. Inna syirka huwa du'a ghairillah. Ada kata-kata yang belum difahami? Inna kita artikan secara harfiah ya. Inna sesungguhnya, asyirka itu apa? Syirik. Syirik itu huwa diterjemahkan menjadi adalah. Nah, du'a'u huwa du'a ghairillah. Di sini sudah jelas-jelas posisinya sebagai isim. Tapi masih penerjemah diterjemahkan menjadi berdoa. Berdoa kepada selain Allah. Nah, itu kan nanti berdoa, saya berdoa kepada Allah, berdoa kan menjadi kata kerja. Nah, berarti ada transposisi, ada pergeseran. Yang awalnya itu adalah kata benda, tapi masih penerjemah diterjemahkan menjadi kata kerja. Nah, itu ada pergeseran, ada transposisi, ada mengganti kategori gramatikal bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Ya. Ini ada juga contohnya misalkan mengganti kata menjadi frasa itu ya. Teknik ini biasanya digunakan karena adanya perbedaan tata bahasa antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Teknik penerjemahan transposisi merupakan bagian dari pergeseran kategori, struktur, dan unit yang dilakukan dalam penerjemahan karena adanya perbedaan unsur-unsur gramatikal antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contoh, I have no control over this condition. Saya tidak dapat mengendalikan kondisi ini gitu ya. No control akhirnya malah diterjemahkan menjadi mengendalikan. No control. I have no control over this condition. Saya tidak dapat mengendalikan, tapi di depan memang dikasih tidak, ya kan? I have no control over this condition. Saya tidak dapat mengendalikan gitu ya, mengendalikan kondisi ini. Dari bentuk no control itu bisa menjadi mengendalikan ya. Frasa bisa menjadi kata tadi itu ya. Tapi memang di struktur awalnya juga berubah ya. I have no control over this condition. Saya tidak dapat mengendalikan kondisi ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh dari transposisi kawan-kawan ya. Baik. Terakhir ini variasi. Variasi itu apa? Teknik penerjemahan yang mengganti unsur-unsur linguistik atau paralinguistik tadi ya, intonasi dan isyarat yang mempengaruhi variasi linguistik. Misalnya perubahan tekstual tone, style,
geographical dialect, and social dialect. Pada intinya variasi itu teknik penerjemahan yang diterjemahkan dengan dialek. Gitu aja lebih mudah ya kawan-kawan ya. Give it to me now. Give it to me now. Berikan barang itu ke gue. Nah, itu ya gue. Gue sekarang gitu ya. Me jadi gue. Itu kan berarti variasi. Jadi kalau sudah masuk di dialek itu nanti bisa menjadi gue, lu gitu ya kan kawan ya. Nah, itu kata me diterjemah menjadi gue. Nah, kalau model seperti itu, jadi si penerjemah telah menggunakan teknik namanya teknik variasi. Mudah ya untuk variasi. Nanti tinggal mencari contoh yang sekiranya contoh itu ada hubungannya dengan dialek, bisa dialek sosial ya, bisa dialek geografi, bisa menjadi style itu menjadi gaya bahasanya, textual tone juga bisa menjadi bagian dari teknik variasi. Kesimpulan kawan-kawan, oke. Jadi setelah kita mengkaji teknik penerjemahan, kita tahu bahwasannya ada teknik peminjaman, ada teknik kalke, ada teknik deskripsi, ada teknik padanan baku. Nah, ketika si penerjemah menggunakan teknik peminjaman, berarti si penerjemah itu orientasinya kepada bahasa sumber. Ketika si penerjemah menggunakan teknik kalke, berarti orientasi yang dipakai atau yang dianut oleh si penerjemah orientasinya kepada bahasa sumber. Deskripsi misalkan. Jadi si penerjemah pengen menjelaskan apa yang dimaksud dalam bahasa sumber itu dijelaskan sama si penerjemah. Nah, maka si penerjemah itu menggunakan teknik deskripsi. Berarti si penerjemah orientasinya kepada bahasa sumber. Padanan baku itu juga mengikuti orientasi bahasa sumber. Nah, dari sinilah maka teman-teman akan melihat adanya relasi antara teknik dengan metode. Habis ini kita mempelajari metode. Urutannya kan seperti itu, teknik, metode, habis itu baru ideologi. Nah, yang kecil-kecil ini bagiannya teknik. Ingat, teknik itu ada dalam tataran mikro. Kesimpulan yang kedua, kalau si penerjemah menggunakan teknik adaptasi, berarti si penerjemah orientasinya kepada bahasa sasaran. Kalau si penerjemah menggunakan teknik kompensasi, berarti orientasinya kepada bahasa sasaran. Kalau si penerjemah menggunakan padanan bebas, maka si penerjemah menggunakan orientasinya bahasa sasaran. Kalau si penerjemah menggunakan teknik penambahan, berarti orientasinya kepada bahasa sasaran. Kalau penerjemah menggunakan reduksi, maka orientasinya kepada bahasa sasaran. Lebih banyak ya, transposisi kepada bahasa sasaran, generalisasi pada sasaran, modulasi juga kepada bahasa sasaran, partikularisasi juga kepada bahasa sasaran. Oke. Nah, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Habis ini kita akan mengkaji tentang metode, habis itu ideologi penerjemahan sebagai salah satu bagian yang cukup holistik ya dalam kajian penerjemahan. Semoga keterangan teknik ini memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman terus belajar untuk menerjemahkan. Jadi kawan-kawan, memang kadang-kadang si penerjemah itu natural menerjemahkannya, tapi nanti dari produknya, dari hasilnya kita bisa melihat, kita bisa membandingkan. Oh, si penerjemah pakai teknik ini. Oh, si penerjemah pakai borrowing, si penerjemah pakai deskripsi, si penerjemah pakai variasi dan sebagainya. Baik, untuk menutup saya ingatkan lagi bahwasanya teknik itu ada 4 catatan ya. Teknik itu mempengaruhi produk atau hasil penerjemahan. 1. Yang kedua, teknik harus membandingkan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Terus yang ketiga, teknik itu ada pada tataran mikro. Yang keempat, teknik itu bersifat diskursif fungsional. Selamat belajar. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.